Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 kelas paralel komputing B yang beranggotakan saya sendiri Tia Putri Ningtyas NIM 1924 10 10 30 16 dan selanjutnya ada Maulida Izzatun Hasanah NIM 1924 10 10 30 20 dan selanjutnya ada Adinda Nisa Anggraini NIM 1924 10 10 30 25. Selanjutnya ada Diva Erlia Putri NIM 1924 10 10 30 26. Dan yang terakhir ada Adelia Permatasari di 1924 10 10 30 80. Di sini kami akan menjelaskan tentang stencil, reduction, scan, dan reassurance. Next. Nah, di sini yang pertama ada konsep dasar. Konsep dasar stencil itu sendiri yang merupakan peta di mana setiap output tergantung pada lingkungan input. Ketika pola stencil dijalankan di luar tempat, yaitu menulis output ke lokasi penyimpanan terpisah, fungsi tersebut dapat diterapkan ke setiap input secara independen. Input dan output stencil pattern berjumlah sama. Selanjutnya, konsep dasar reduction itu sendiri merupakan bagian integral dari model pemrograman seperti MapReduce, di mana operator reduksi diterapkan ke semua elemen sebelum direduksi. Algoritma paralel lainnya menggunakan operator reduksi sebagai operasi utama untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Banyak operator reduksi dapat digunakan untuk penyiaran, untuk mendistribusikan data ke semua prosesor. Next. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi stencil. Untuk implementasi stencil di sini dapat kita lihat pada computer vision dalam filter sebuah gambar. Di sini terdapat sebuah contoh pemrograman dengan bahasa Python. Yang pertama di sini kita dapat mengimport random dan checklist. Selanjutnya di sini ada variabel data dengan list kosong dan ada variabel banyak sama dengan 9. Selanjutnya ada fungsi def menghitung dengan isi atas, bawah, kiri, kanan, tengah. Selanjutnya ada fungsi def stencil. Di sini gunanya untuk menghitung list stencil. Selanjutnya yaitu implementasi reduction. Penerapan reduction di sini untuk menghitung sum suatu list. Jadi ada banyak cara lain untuk menulis kernel reduksi, dan perangkat yang berbeda kemungkinan akan lebih menyukai implementasi yang berbeda karena perbedaan dalam dukungan perangkat keras untuk operasi atom. Ukuran memori lokal kelompok kerja, ukuran memori global, ketersediaan penghalang di seluruh perangkat yang tepat, atau bahkan ketersediaan instruksi pengurangan khusus. Pada beberapa arsitektur, mungkin lebih cepat atau perlu untuk melakukan pengurangan pohon menggunakan panggilan kernel terpisah. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di samping. Di sini terdapat implementasi reduction dalam bahasa pemrograman Python. Di sini yang pertama yaitu import multiprocessing, selanjutnya import random, kemudian importan. Kemudian di sini ada dua variabel, yaitu variabel jumlah dengan nilai 0, kemudian variabel banyak dengan nilai 10. Kemudian fungsi add dengan parameter x, global jumlah, jumlah plus sama dengan x, return jumlah, dan seterusnya. Selanjutnya, saya menjelaskan konsep dasar scan and reassurance. Scan adalah salah satu algoritma utama pemrograman paralel. Scan sering digunakan untuk parallel work execution dan resource allocation, yang dimana bisa mengatasi serangkaian masalah yang tampaknya sulit untuk diparalelkan. Bukanlah operasi yang sangat berguna di dunia serial, tetapi sangat berguna ketika melakukan komputasi paralel. Selanjutnya, recurrence, versi peta yang lebih kompleks, di mana iterasi loop dapat bergantung satu sama lain, mirip dengan peta, tetapi elemen dapat menggunakan output dari elemen yang berdekatan sebagai input. Agar perulangan dapat dihitung, harus ada urutan serial elemen perulangan, sehingga elemen dapat dihitung menggunakan output yang dihitung sebelumnya. Nah, selanjutnya contoh studi kasus scan, yaitu pada gambar tersebut. Contohnya yaitu sebuah checkbook memiliki 3 kolom. Kolom pertama adalah daftar transaksi, kolom kedua adalah nominal transaksi, dan kolom ketiga adalah jumlah saldo yang tersisa. Hitung sisa saldo pada tiap transaksi.
yang dimana kolom transaksi diibaratkan sebagai input dan kolom sisa saldo diibaratkan sebagai output. Selanjutnya di sini ada implementasi scan. Kodenya yaitu void demo scan, yang ini ada kode untuk menghasilkan 100 bilangan random dari 0 sampai 9, dan yang selanjutnya yaitu ada kode untuk menjalankan pengurangan global, dan yang terakhir yaitu ada kode untuk menjalankan exclusive scan. Oke, selanjutnya untuk contoh studi kasus rekuren. Di sekolah terdapat sejumlah siswa yang mempelajari metode matematika dan meningkat setiap tahun. Saat ini ada 40 siswa yang mempelajari metode matematika. Yang A, tentukan hubungan rekurensi jika jumlahnya bertambah 5 siswa setiap tahun. Bisa dilihat dari jawabannya di sebelah kiri, dengan menggunakan TN sama dengan TN-1 ditambahkan 5 dari jumlah bertambahnya siswa setiap tahun. Kemudian yang B, tuliskan ekspresi untuk TN dalam bentuk N untuk relasi perulangan yang ditemukan pada bagian A. Oke, untuk jawaban yang B di sini kita memiliki 3 langkah. Yang langkah pertama, kita tentukan untuk T1-nya sudah diketahui sama dengan 40. Kemudian dari rumus sebelumnya seperti yang A, kita tentukan T2 sama dengan T1 ditambahkan 5 sama dengan 45. Kemudian T3 sama dengan T2 ditambah 5 sama dengan 50. Dan T4 sama dengan 55. Untuk langkah kedua, kita cari bentuk lain dari nilai yang ada di sini. T1-nya sama dengan 40, kemudian T2 kita jabarkan sama dengan 40 ditambah 1 dikali 5, hasilnya tetap 45. Kemudian T3 sama dengan 40 tambah 2 dikali 5, hasilnya adalah 50. Dan T4 sama dengan 40 ditambah 3 kali 5. Kemudian untuk langkah ketiga, kita ganti menjadi N-1. Jadi, TN sama dengan 40 ditambah N-1 dikali 5. Kemudian kita kalikan, TN sama dengan 40 ditambah 5N-5, dan hasil TN sama dengan 35 ditambah 5N. Yang C, tentukan banyaknya siswa yang diharapkan akan mempelajari metode matematika di sekolah tersebut dalam waktu 5 tahun. Oke, untuk jawaban yang C, kita misalkan T1 itu sama dengan sekarang, T2 adalah dalam waktu 1 tahun. Kemudian dari rumus sebelumnya, kita tentukan T6 sama dengan 35 ditambah 5, N-nya diganti 6, 5 dikali 6 sama dengan 30, jadi 35 ditambah 30 sama dengan hasilnya 65 siswa. Selanjutnya untuk implementasi recurrence dari segi bahasa pemrograman. Bisa dilihat pada layar, di sini memakai void my recurrence, kemudian size T dan size TV dan size TH, di mana yang V ini untuk number of element vertikal dan yang H untuk secara horizontal. Kemudian const float ini untuk input array 2D dan ini untuk outputnya. Dan di sini terdapat sebuah perulangan. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.